Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi. Di video kali ini saya kedatangan satu buah TV Polytron ya. Polytron tabung ya teman-teman. Dengan model U-Slim ya, seperti ini. Ini adalah TV-nya Polytron U-Slim ya. Dengan kerusakan ya, kalau menurut usernya itu katanya televisinya nyala sejenak lalu kemudian mati lagi teman-teman. Oke ya, jadi di sini saya akan membuktikan apakah benar seperti itu ya. Coba ya. Di sini saya colok dulu. Nah, bisa dilihat ini lampu indikator sudah menyala. Coba ya kita pencet di bagian ini kali ya, channel. Nah, oke, lampu indikator padam. Situ ada gambar, cuma sepotong aja gambarnya, terus kemudian kembali mati teman-teman, kembali protek ya. Nah, berarti benar ya apa kata usernya kalau televisi ini nyala sejenak lalu kemudian mati lagi. Nah, seperti itu mungkin maksudnya ya teman-teman. Oke ya, jadi untuk kerusakan seperti ini itu namanya protek ya. Itu namanya protek, sama dengan di TV Sharp teman-teman, biasa juga seperti ini. Namun penyebabnya itu macam-macam ya. Oke, jadi di sini saya akan bongkar dulu TV-nya biar lebih jelas ya bagaimana dan apa kerusakannya. Oke. Oke teman, jadi ini sudah saya bongkar ya. Nah, seperti itu isi dalamnya, sepertinya TV ini masih mulus. Ini kok ada kipas ya teman-teman. Saya kirain tadi ini adalah drum ya. Ini ada kipas ya, mungkin gunanya untuk mendinginkan. Ya enggak tahu lah, mungkin yang kerja sebelumnya ya ngasih kipas seperti ini agar supaya TV-nya enggak cepat panas. Oke ya, jadi di sini kita kembali fokus saja ke titik kerusakan yang mana pada saat diperbaiki pada saat dinyalakan ya, TV itu cuma start sejenak lalu kemudian mati lagi teman-teman, dan gambarnya sempat muncul sepotong ya. Nah, kalau muncul sepotong seperti itu teman-teman, itu problem saya curiga ada di bagian IC vertikal ya. Ya, karena salah satu penyebab proteknya satu televisi itu ada di vertikal teman-teman. Nah, area sini. Oke. Jadi oke, kabel ya, perkabelannya saya cabut dulu. Terus kemudian audio juga dicabut. Ini sebenarnya ya tidak ada hubungannya dengan syarat servis ya. Ini hanyalah saya cabut agar supaya mesin bisa tercabut teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke ya teman-teman, jadi ini mesin sudah saya balik ya, seperti ini. Jadi karena ini tadi ya di awal video mungkin teman-teman juga melihat gambarnya itu cuman sepotong ya, bagian bawah hilang, terus bagian atas kayak lebar gitu ya. Jadi ini untuk televisi seperti ini ya, tegangan vertikalnya itu dia simetris ya teman-teman, seperti amplifier ya, dia ada kayak CT gitu ya. Jadi bisa dilihat ini ada 12 minus, ada 12 plus. Nah, yang menyebabkan biasanya seperti itu karena salah satu daripada tegangan itu ada yang hilang teman-teman. Jadi di sini ya, karena saya sudah periksa bagian di sebelahnya itu nggak ada yang gosong, nggak ada yang terbakar. Jadi di sini saya hanya akan melakukan penyolderan ulang saja ya di bagian di sini. Terus kemudian saya akan tes lagi ya. Oke, jadi apabila sudah melakukan penyolderan terus masih tetap seperti itu penyakitnya, maka mau tidak mau kita akan melakukan pengukuran tegangan ya, pemeriksaan spare part secara satu-satu ya, secara detail teman-teman. Oke, jadi sebagai langkah awal saya hanya akan melakukan penyolderan saja di bagian sini, di jalur plus 12 plus dan di jalur 12 minus ya. Oke, saya akan solder dulu. Oke, ini sudah saya solder ulang ya teman-teman. Udah saya lakukan penyolderan ya. Namun sebelum kita tes ya, sebelum kita tes, di sini kita wajib melakukan pengukuran dulu baiknya ya. Karena saya kurang yakin ini
Karena saya lihat solderan sih nggak retak ya teman-teman. Jadi lebih baik saya melakukan pengukuran saja biar lebih meyakinkan lagi ya, biar kayak nggak main tebak-tebakan ya teman-teman. Oke, jadi ini sudah saya colok di listrik. Terus kemudian kita bikin start dulu ya TV-nya, karena ini kan dalam keadaan protek ya. Namun di sini teman-teman harus bergerak cepat ya. Pada saat TV dalam keadaan start, maka teman-teman harus melakukan pengukuran secepat mungkin. Oke, ini saya bikin start dulu. Oke, TV udah start ya. Kita ukur. Nggak ada tegangan ya. Coba saya start lagi teman-teman. Bentar. Oke ya teman-teman, jadi ini saya ukur dulu bagian negatifnya. Oke ya, coba saya kasih start. Nah, ini TV sudah start, coba lihat. Ternyata di negatif nggak keluar ya. Negatif nggak keluar. Ini adalah negatifnya. Berarti tegangan di sini yang nggak keluar. Oke ya, jadi di situ penyebab nggak keluarnya biasanya karena resistor, biasa juga karena dioda teman-teman. Jadi saya akan cabut dulu resistornya, kemudian melakukan pengukuran. Oke teman-teman, jadi ini ya, saya tidak jadi untuk mengganti resistor karena tadi saya melakukan pemeriksaan lebih teliti ya. Ternyata saya curiga ya ada retak di jalur teman-teman. Jadi ini juga suatu pelajaran ya untuk rekan-rekan di luar sana ya yang mengalami kasus seperti ini. Semua sudah disolder, spare part sudah diukur, semuanya bagus, namun tetap tidak ada tegangan yang nyampe. Ternyata teman-teman bisa lihat ya, yang saya jumper ini ternyata jalurnya kayak ada putus di dalam ya teman-teman. Jadi apabila kita lihat secara kasat mata ya, itu semuanya baik-baik saja. Tapi pada saat kita ukur ya dengan menggunakan multi, itu juga nyambung teman-teman. Menggunakan multi, tapi pada saat diukur ya dinyalakan, terus kemudian saya ukur antara ini ke sini, itu tidak ada tegangan ya. Ini kan tegangannya masih AC ya teman-teman, masih AC. Jadi sebentar saya ambil penunjuk ya, karena terlalu besar kalau jari tangan saya. Jadi ini ya, ini dengan di sini itu tegangannya AC ya teman-teman. Jadi tadi saya sempat mengukur, ini ada tegangan, di sini ada tegangan. Terus ketika ini saya ukur ke sini, ke ujung dioda, itu tegangan tidak ada teman-teman ya. Ke ujung resistor ya, maksudnya itu tegangan tidak ada. Sementara resistor ini saya ukur ke sini itu dalam keadaan bagus. Nah, pada saat saya mengukur tegangan ke sini dan ke sini, itu ternyata tegangannya nihil ya, tidak sampai di sini teman-teman. Tegangan cuma sampai di sini saja. Berarti saya curiganya di jalur ini ada yang retak ya, ada yang retak, karena biasanya untuk jalur ini ditutupi oleh sejenis lem ya, lem lilin gitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi ini tadi saya keruk lem lilinnya, terus saya ukur, kelihatan bagus ya, kelihatan bagus, namun tegangan tidak keluar. Jadi saya inisiatif untuk melakukan penjamperan saja. Jadi ini saya jumper ke sini dan akhirnya tegangan pun keluar. Nah, oke. Jadi untuk membuktikan ya apakah betul-betul tegangan keluar dan sudah normal, saya akan menyalakan TV-nya ya. Oke. Kita lihat ini kipasnya ya, itu saya sempat copot tadi. Oke. Ini sudah nyala ya TV-nya. Kita lihat ke depan apakah memang sudah menyala. Benar ya teman-teman, ini sudah menyala, bisa dilihat tuh Polytronnya sudah ada ya. Nah, logo Polytronnya sudah muncul. Terus kemudian ini juga kipas drumnya udah nyala nih. Ya, ada kipas drum nih teman-teman, udah nyala. Nah, ini buktinya kalau nyala. Saya sentuhkan di multi ya, tuh ada bunyi teman-teman ya, karena putarannya itu menyentuh ya. Oke, jadi seperti itu ya ternyata penyakitnya untuk televisi Polytron
garisnya cuma gambarnya separuh ya, terus sejenak mati lagi. Ternyata di salah satu tegangan IC vertikal itu hilang ya, yaitu untuk di televisi ini kasusnya itu hilang di bagian 12 volt minusnya yang hilang teman-teman. Ternyata retak jadi sejamper seperti ini. Oke, kasus terselesaikan. Jadi sisa diberi gambar kemudian dirapikan. Oke. Sudah ditunjukkan oleh orang Oke ya teman-teman, jadi setelah saya rapikan hasilnya seperti ini ya. menunjukkan Ini TV-nya udah menyala kembali dengan normal. Dan saatnya hubungi yang punya ya, biar segera cair ya. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan salam solder sakti. Hampir dipastikan Anies Baswedan tak bisa berlayar